Fik, suaranya kedengeran nggak ya? Dengar, Pak. Suara saya pecah-pecah nggak ya? Enggak kok, Pak. Aman, Pak, aman. Pas kok, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Jelas, Pak. Aman, Pak. Jumlahnya berapa ya? Mahasiswa. Sekalian. Oke. 60 ya. Berarti masih sekitar 20 orang lagi nih. Hmm. Kali ya, belum pada muncul.
Udah nih, kasih doang. Wah, udah 70. Ada yang pakai double account nih. Baik, bisa saya mulai dulu? Bisa, Pak. Oke. Saya rekam sebentar. Selamat siang pagi nih. 10.54 nih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sehat semuanya. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini bukan yang pertama, bukan? Sudah pernah ketemu saya belum? Belum ya? Belum, Pak. Amin ya. Ada yang udah pernah ketemu, Pak? Ada yang sudah pernah. Ada yang sudah pernah, ada yang belum. Boleh tahu nggak ketemunya kapan nih? Pas mahasiswa transfer angkatan 20, Pak. Kemarin pas HS2, Bapak. Oh, kok tiba-tiba ada di sini? Iya, Pak. Oke. Kemarin kayaknya ada yang tanya ganti jadwal juga saya. Oke, nanti kita bahas detailnya nanti ya. Oke, HS2 kemarin ya. Baik, karena sebagian besar sepertinya belum pernah ketemu saya, jadi the first time saya mau share dulu sebentar. Share window aja. Saya mau share satu dokumen yang ini merupakan dokumen edaran dari kampus ya, untuk kita para dosen dan karyawan, yang isinya kurang lebih adalah mengatur bagaimana tatap muka, sinkron, asinkron atau penyelenggaraan Tridharma kampus, yaitu pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Salah satunya nanti adalah pengajaran yang termasuk kita kali ini kita lakukan. Oke. Baik, yang saya mau tunjukkan adalah di sini dulu. Salah satunya adalah dari mulai media daring ya. Media daring yang akan kita gunakan nantinya itu adalah Zoom dan Meet. Ini ingat, ini adalah edaran ya. Jadi diperbolehkan dosen untuk menggunakan Zoom atau Google Meet. Maka Zoom, Google Meet yang saya pilih untuk kegiatan sinkronnya. Sinkron itu kita tetap kayak gini. Kekecilan tulisannya. Kekecilan sih, Pak, tapi masih bisa kebaca. Kebaca yang di PC mungkin masih kebaca. Yang pakai HP kayaknya nggak kelihatan ini. Coba saya pindah layar sebentar. Nah, loh. Nah, kalau kayak gini sepertinya berbeda cerita. Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan, Pak, sudah lebih enak, Pak. Nyaman ya. Baik, ini saya mulai perkenalan kita dari surat edarannya dari Pres 3. Media pembelajaran yang kita pakai adalah Google Meet, karena masih sesuai yaitu Zoom sama Google Meet. Kemudian media pembelajarannya itu secara sinkron atau sinkron itu berarti kita nggak langsung tatap muka, itu kita pakainya Waskita, ACD, WhatsApp Group, dan YouTube channel. Nah, Waskita ini memang yang menjadi tujuan kita untuk dipakai. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan untuk menggunakan platform lain selain Waskita, WhatsApp Group, dan YouTube channel. YouTube channel saya pakai beberapa tutorial, nanti saya sudah di tempat ini, jadi nanti bisa diakses, nggak usah khawatir nanti saya. Kemudian WhatsApp Group, mohon maaf untuk WhatsApp Group memang saya tidak publish, ya, tidak bikin grup, tidak ikut grup gitu, bahasanya gitu aja ya. Karena satu hal, WhatsApp Group memang menurut saya bukan, saya susah untuk diskusi ngobrol
di WhatsApp gitu ya, karena saya bukan tipe orang yang seperti itu. Terus terang saya bukan tipe orang yang selalu pegang handphone tiap kali hanya untuk buka WhatsApp grup. Intinya gitu. Ya kalau misalkan kegiatannya kerja, maka ya paling nggak bukanya Waskita. Nah, sebenarnya ada satu platform yang saya pakai di sini juga, yaitu Google Classroom. Namun ini masih pertimbangan karena saya juga masih transisi dari Google Classroom sama Waskita. Nanti mohon maaf nanti jika kalian di kelas kalian atau kelas mata kuliah ini yang jadi percobaan saya untuk full di Waskita atau di Waskita tanpa menggunakan Classroom. Nah, nanti bisa jadi suatu saat saya juga akan mengimplementasikan dua-duanya, jadi kalian nanti bisa ikut dua-duanya di Classroom atau di Waskitanya. Intinya begitu. Oke? Sebelum ini saya pengen tahu sebenarnya sebelumnya Waskitanya, untuk penggunaan Waskita bagaimana experience-nya kalian? Selama beberapa semester ini lebih sering gunain Google Classroom sih. Dosen-dosen juga itu lebih suka ke Google Classroom daripada Waskitanya, Pak. Oke. Untuk kendala teknisnya? Kalau Waskita itu sering nge-crash sama sering crash ya. Loadnya. Oke, loadnya lama. Kemudian nggak ada notifikasi tugas ya. Notifikasi tugasnya nggak ada. Baik. Ini jadi pertimbangan dulu ya. Kebetulan kan di jurusan saya juga salah satu tim di jurusan, jadi nanti biar saya sampaikan keluhan-keluhan ini. Dan Waskita yang sekarang, nah ini infonya dulu. Waskita yang sekarang sedikit ada perubahan. Nggak tahu ini perubahan template doang atau perubahan satu sistem, tapi sepertinya pindah sistem sepertinya. Karena digabung dengan S2, yang digabung dengan yang S2, MTI ya, yang MTI. Jadi Waskitanya mungkin tampilannya akan punyanya MTI atau S2 di Amikom gitu ya. Oke. Jadi nanti mungkin saja nanti saya juga akan invite kalian di Classroom ya, atau nanti kalian nanti bisa join. Saya sudah siapin sebenarnya untuk Classroom, tapi karena ini saya masa transisi, Anda bisa lihat bahwa di udaranya tidak ada menyebutkan Google Classroom. Tapi kalau Google Meet ada, ya media pembelajarannya sih. Jadi walaupun ditanya bagaimana kenapa nggak pakai Google Classroom, ya jawabannya sama. Kita wajib punya LMS sendiri. Ya nanti nggak tahu nanti kalau tiba-tiba dari dinas ngasih LMS sendiri, ya LMS itu learning management system ya, jadi untuk pembelajaran. Gitu, intinya gitu ya. Tiba-tiba dari dinas ngasih, ya nggak tahu kita pindah lagi atau enggak. Gitu ya. Nah dari sini nanti saya coba akomodir kira-kira masih layak enggak gitu ya. Di session ini, di hari ini atau di mata kuliah ini kita pakai full di Waskita. Oke, kemudian materi kuliah merujuk poin-poin wajib diupload oleh dosen. Ya, nanti saya sudah siapkan materi-materinya, nanti saya upload mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Intinya gitu ya, intinya begitulah. Karena salah satu pokok bobotnya dari sini adalah ada literasi. Jadi paling tidak kalian sudah bisa baca materinya, besok kita pertemuan itu sudah nyaman. Jadi nggak perlu banyak dibahas. Nah ini ngomongin yang di sini dulu ya, ini topiknya ini. Kemudian rekaman perkuliahan. Nah saya tidak bisa janji, tapi saya usahakan semaksimal mungkin nanti saya upload. Ya pakai link YouTube gitu aja ya. Oke, presensi seperti biasa. Nanti kalau nggak bisa kita pakai form. Kemudian Amikom ini masalah presensi ya, P dan W ini para presensi. Kemudian yang X poin X itu dosen dan mahasiswa diwajibkan mengaktifkan kamera saat melakukan kuliah daring menggunakan platform video conference atau sesuai dengan kebutuhan dosen. Jadi pada intinya saya tidak akan menjawab pertanyaan Pak boleh off cam enggak gitu ya. Jadi saya tidak akan menjawab boleh atau enggak. Silakan dikondisikan
sendiri. Tapi jika saya punya kebutuhan harus buka on cam, berarti ya minta tolong dibuka, itu aja. Jadi saya tidak mau menjawab pertanyaan, Pak, saya off cam ya Pak, udah berarti saya nggak akan jawab itu. Oke, gitu ya. Baik, Pak. Tapi saya tidak akan mengatakan wajib semuanya on cam gitu ya, tapi sesuai edaran saya akan mengatakan sesuai edaran, tulisannya seperti ini. Dosen dan mahasiswa wajib berpakaian rapi, oke, rapi ya. Jadi sesuai ini ya. Kemudian karena dan ini ngomong kurang dan seterusnya. Dah, sampai situ aja kalian. Kegiatan kemahasiswaan nanti Anda sudah tahu sendiri. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Kalau nggak ada langsung ke materi ya. Aman, Pak. Bapaknya. Oh, terserah saya. Udah kita akhiri aja perkuliahannya ya, kalau terserah saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kalau terserah saya, karena nggak ada respon nih. Oke. Next dulu. Selanjutnya kita masuk ke intro dulu ya. Ke intro. Sebelum saya masuk ke topik kita kali ini, karena katanya baru ketemu sama saya, nggak tahu juga nih yang sudah pernah ketemu ya, sepertinya sudah ya. Tapi biasanya kalau pertemuan pertama katanya harus ada kenalan. Ya. Karena tak kenal maka dia belum tahu. Baik, muncul tulisan saya hari ini. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Semoga saya nggak salah tulis. Organisasi dan Arsitektur Komputer. Ini mata kuliah hari ini 2 SKS kecil ya. Kecil sampai saya nggak tahu juga waktu dulu sempat 4 SKS, sekarang jadi 2 SKS. Oke, nggak masalah ya. Ini mata kuliah kita 4 SKS, 2 SKS ya. 2 SKS yang dimana 1 SKS-nya nanti katanya bisa dibilang, berarti kalau 4 SKS, oke. Ups. Pen ya, catat pen. Kalau mau ini adalah 2 SKS ya, 2 SKS. Kelihatan ya? Saya coret-coret kelihatan guys? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, 2 SKS ya. Nah, ini jadi itu yang kita dari 2 SKS, berarti paling tidak nanti ada penjelasannya ya. 100 menit kalau nggak salah yang di ini ya 100 menit ya, berarti 100 menitnya ya. Ya, itu. Oke, kenalan dari nama saya yang sudah kenal, monggo dikasih tahu juga boleh. Kebetulan gelarnya kedua, alhamdulillah besok nambah 1 lagi ya. Oke, kenalan kan? Perlu kenalan nggak? Apa nggak usah? Nggak usah aja ya. Perlu, Pak. Perlu lah, Pak. Perlu, Pak. Perlu ya. Oke. Detailnya by request aja deh. Nah, saya kasih kesempatan kalian untuk tanya-tanya deh. By request. Silakan. Simple question aja. Nama sudah ada. Ini nama. Dulu kuliah di mana, Pak? Di kampus. Oh iya, Pak. Oke. Nama kampusnya, Pak. Nama kampusnya yang mana nih? Saya 2 kali tempatnya kuliah, 2 kali nih saya kuliah. Di 2 kampus yang berbeda. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Yang satunya di IST Print Yogyakarta, yang satunya di tahu di mana? Amikom. Enggak, saya di UAJ, Mas. UAC Ada yang itu tahu? apa, Oh, Pak? nggak tahu ya? Nggak tahu, Pak. Univ. 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 Univ.
Univ Atmajaya. Saya di Atmajaya. Ya, Atmajaya Jogja. Jogja ya, ini yang di bukan yang di Jakarta ya. Nah, itu. Next. Itu kuliah atau ngajar itu yang Di mana? yang Di Atmajaya saya kuliah di situ. Oh. Saya kuliah, lulusan di sana. Next. Pengalaman kerja Bapak selain menjadi dosen apa Pak? Jadi guru Jadi guru di mana Pak? di sekolah lah, Mas. Ini disebut guru di mana? Di sekolah lah. Pengalaman kerja secara formal nggak ada. Tapi secara informal banyak. Saya pernah jadi freelance, saya jadi pernah ikut event organizer, pernah ikut apa namanya? Apa ya dibilang? Long trip, short trip gitu, long trip untuk manggung ke panggung dari panggung ke panggung gitu. Event organizernya kayak gitu. Nah, dan seterusnya. Next. Ada lagi? Yo, kalau nanti nggak ada yang bertanya, saya lanjut ke mata kuliahnya. Ya, oke, lanjut. Siapa nih? Tanya, Pak. Bapaknya Mbak Karen, ngampu di mana aja? Ya. Ngampu di Selain mana? informatika. Maksudnya di Amikom itu ngampu di prodi apa aja selain informatika? Oh, enggak. Kebetulan saya fokus di informatika. Saya belum dipinang sama mata kuliah lain di luar informatika. Next. Itu Mbak siapa? Karen, Mbak panggilannya ya. Karen bisa, Pak. Karen apa AI aja nih tulisannya? Enggak, itu biar enggak kepanjangan namanya, Pak. Oh iya, 3312 ya. 3312. Enggak, Pak, maksudnya. Oh iya. Enggak dipanggilnya Karen aja atau Karen juga bisa, Bapak. Oh iya, juga bisa. Oke. Next. Ada yang tanya lagi? HS2 lagi, Pak. Gimana? Nggak megang HS2 lagi. HS2 sekarang jadi mata kuliah microcontroller, Mas. Loh, saya malah ngambil mikrokontrol lagi ya, Pak, sekarang. Sopo kan suruh ngambil. Nggak tanya dulu ke walinya tuh. Bisa sama Bu Winda katanya nggak apa-apa, ambil aja buat catat tulus gitu. Iya, nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah. Oke, nggak apa-apa. Kenapa nggak di itu? Karena saya tidak memilih di situ. Tidak memilih ngajar di situ. Agak susah Mas kalau online. Saya kalau nggak ngadep produknya itu susah. Next. Tunggu tak golek. Oke. Ya Mas Hanif Helmi, monggo Mas. Yang resen. Kepencet Pak tadi Pak, maaf. Oh, kepencet. Lah, kira mau tanya. Udah nih, ada tanya lagi? Lanjut aja ke materi Pak. Wes, udah nih. Udah Pak. Wes, berarti bener ya. Survei saya menyatakan sepertinya detail dosen juga nggak terlalu penting ya. Ya, berarti dan kesimpulannya ada dosennya nggak penting. Yang penting nilainya keluar, nah. Yo, nggak juga lah Pak. Penting Pak. Penting. Kan yang ngeluarin nilai itu kan dosen Pak. Enggak, iya, paham, iya, paham. Enggak sih, nanti yang ngeluarin nilai juga. Saya cuma melakukan prosesnya ini. Prosesnya selesai dan seterusnya. Oke. Ini media sosial saya, nanti kalau kalian mau mau cari-cari, saya ada di YouTube. Saya ada di Facebook sedikit, ada di LinkedIn. Saya juga nulis beberapa materi, nanti saya nulis di blog saya. Saya juga ada di Twitter. Akunnya yang mana Pak? Ketik aja nama saya lengkap di sini. Ketik aja nama akun lengkap di pakai titik. Nanti biasanya beberapa akun sudah connecting dengan yang ini. Ini web blognya.
Kemudian ini adalah email kantor ya, email kantor yang dipakai untuk segala hal yang berbau formal, pakainya di sini. Nah, termasuk kalian yang sudah punya akun Google Student, nah itu yang dipakai buat formal ya, jangan dibuat tunggu main-main ya, buat yang formal. Oke, sudah? Sehingga sembayar Google Pay, wis? Udah. Udah ya? Sudah. Baik. Nggak ada kontrak. Nah, kontrak kuliah ya nanti ada beberapa poin yang tentukan di sini ya. Yang pertama itu nanti ada poin-poinnya, ada UTS, UAS, ada tugas-tugas mengacu pada nanti ada tugas UTS, ada tugas UAS, kemudian ada tugas presentasi. Nah, tugas ini karena saya slide lama ya, jadi nanti jadi satu menjadi tugas mandiri ya, tugas mandiri. Nah, ini kalimatnya dicerna dulu ya. Mandiri itu bukan berarti dikerjakan sendiri ya, tapi ada satu pemahaman yang lain. Kemudian untuk tugas presentasi ini adalah tugas kebalik saya. Presentasi itu tugas mandiri. Kemudian untuk tugas ini, tugas UTS dan tugas poin itu namanya tugas terstruktur. Nah, ini nanti bisa jadi bentuknya sebelum UTS dan sebelum UAS, ini bentuknya bisa berbentuk pretest ya, pretest dan post test ya itu. Poin yang ini sesuai ini ya, sesuai dari juru kampus ya, sesuai dari kampus itu segini kalau dapat A, ini untuk dapat B, dapat C dan seterusnya. Ini udah bisa ini lagi. Jika kalian nggak pernah ikut sama sekali, nanti totally nilainya adalah ini. Kalau sekarang sudah nggak ada nilai kosong. Jadi kalau dulu ada nilai kosong, ya dulu ada nilai kosong mas. Kalau sekarang nilai minimal adalah E itu berarti Anda nggak pernah ikut, nggak bisa ngapa-ngapain, bisa jadi sama dengan. Jadi kalau kalian cuma masuk sekali dan 2 kali tiba-tiba ikut minta nilainya bagus, nilainya E, nah itu minimal sekali sudah. Oke ya, jadi seperti itu. Karena poin-poinnya banyak, nanti saya akan kasih tahu bahwa saya menggunakan round up ke atas. Round up ya, jadi round up itu pembulatan ke atas. Jadi misalnya nanti kalian dapatnya 80,6 misalnya, maka nanti saya jadikan 81, round up namanya. Ya, jadi 1. Lalu bagaimana kalau yang 80,2 sama? Saya akan round up menjadi 1. Round up itu berapapun koma di belakangnya nanti saya anggap bisa. Itu ya. Jadi nanti saya usahakan prosesnya nanti akan saya set. Ada pertanyaan untuk presentasi nilai? Enggak ada, Pak. Cukup jelas, Pak. Untuk materi saya sudah ada di Waskita, nanti silakan dicek dulu. Nanti saya coba ini sama yang lain. Ya, Mbak Karen, raise hand. Pak, tadi kan saya ini di Waskita mau di-download, tapi nggak bisa di-download, Pak. Ada apa? Suruh apa sih namanya? Aksesnya ini, Pak, ditolak. Betul. Memang cuma dilihat aja. Tapi nggak bisa dibuka, Pak. Nggak bisa dibuka ya? Opennya nggak bisa dibuka ya? Oke, nanti saya ganti hak aksesnya dulu untuk bisa di-view ya. Iya. Oke. Ada lagi? Untuk materi ya? Ini untuk materi ya? Course. Oke, coba. Untuk yang mana ya, Mbak ya? Yang rencana, yang RPS ya? Iya, Pak, yang RPS, yang Oke. Oh, yang RPS ya. Sebentar.
anyone can view aja deh, biar mudah. Oh, harusnya udah bisa nih. Sudah login pakai email Amikom? Iya Pak, login pakai email Amikom. Oke. Udah bisa Pak. Udah bisa ya? Oke. Itu sudah bisa tuh katanya, berarti sudah oke ya. Ini barusan saya ketik. Oke. Ada pertanyaan lagi? Wah, ada yang ibu lagi nyapu. Oke. Nah, anak baik ya. Ada nyapu, ibunya lagi nyapu, dan anaknya kuliah. Baik, kita sedikit ngobrol dulu. Nanti ada satu lagi nanti yang perlu saya sampaikan buat kalian, yaitu adalah pembentukan kelompok ya. Ada ketua kelasnya nggak di sini? Ada Pak. Ada Pak. Namanya Bagja. Saya Pak. Oke Mbak, Mas Bagja ini kayaknya saya kenal ya. Saya walinya Bapak Pak. Bapaknya. Oh ya benar. Wali saya Pak. Oke, besar, tapi nggak asing. Oke Mas. Ya nanti saya minta daftar, bahkan saya daftar. Jadi nanti kelompoknya silakan dikoordinir oleh ketua kelas untuk bikin kelompok sebanyak 11 kelompok. Oke Pak. Yang 11 kelompok. Dibuat apa ya? Gimana? 11 kelompoknya itu udah maksimal 11. Ya, maksimal. Jumlah kelompoknya ya, bukan jumlah per kelompoknya, tapi jumlah kelompoknya 11 nanti dibagi rata. Ini ada 70 berarti ya paling tidak ada 6 sama 7 ya. 6 sama 7 lah. Ya, biar nggak banyak. Coba saya pastikan dulu ya. Atau saya share screen aja deh. Teorinya mana tadi? RPS mana RPS? Mau buka RPS mana tadi? Oh ini dia. Saya sudah buka soalnya tadi. Kelihatan? Kelihatan Pak. Oke ya. Ya, Baik. Pak. Ini RPS atau rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer ya. Nah ini tadi yang saya dibilang persentasenya segini. Saya gedein lagi. Jadi persentasenya segini, 25% untuk mid, 25% untuk akhir semester, 20% untuk tugas terstruktur yang nanti bentuknya berupa pretest. Kemudian ada 30% untuk tugas mandiri. Ini tugasnya bentuk bisa tugas dan presentasi. Jadi gini, tugas mandirinya nanti bentuknya presentasi. Bentuk presentasi berarti nanti ada di kelompok ya. Pak, kelompok kok mandiri gitu? Pasti ada yang tanya gitu. Jadi yang dimaksud mandiri ini adalah pembelajaran yang merupakan pengeksplorasian pengetahuan dari mata kuliah yang sudah diberikan. Jadi misalkan Anda bisa mendapatkan hal-hal yang lain dari mata kuliah yang di sini. Itu yang dimaksud dengan mandiri. Jadi pembelajarannya adalah mandiri. Kalau terstruktur memang direncanakan dari si dosen. Jadi saya misalkan, saya sudah merencanakan bahwa kalian tuh harus bisa ini nih, maka saya kasih pertanyaannya. Bisa nggak jawab yang ini? Bisa. Nah itu berarti tugas terstruktur namanya. Paham ya? Jangan bingung. Tugas mandiri itu gimana? Tugas terstruktur gimana? Tugas terstruktur hubungannya dengan bagan atau alur yang kita sudah berikan oleh si dosen termasuk di RPS ini. Kalau tugas mandiri adalah sesuatu yang mungkin nggak bisa didapatkan dari si mata kuliah di sini atau secara strukturnya. Ya kayak presentasi itu kan ada cara bagaimana ngomongnya,
materinya yang mana aja, seberapa besar materinya di situ ya, paham ya? Jadi jadi saya nggak bisa ngubah-ngubah lagi nih karena koordinatornya adalah Bu Nafiatun namanya. Ya, jadi dosennya ada 3 di sini, saya sendiri, ada Pak Yudi, kemudian ada Bu Nafiatun. Nah kalau kalian teman-teman yang bingung nanti besok mau ada yang bentrok jadwalnya, misalnya kalau yang mengulang biasanya, nah silakan nanti cari dosen-dosen yang ini untuk masa kuliah Orkom, gitu ya. Baik, lanjut ke apa yang perlu dibahas gitu ya. Apa yang perlu dibahas? Kita langsung masuk aja ke pertemuan aja. Oh ya, referensi. Referensi nanti saya sudah ada bukunya yang saya styling ini sudah ada gitu ya. Dan ini juga sudah saya punya. Nanti saya kasih bukunya dalam bentuk e-book. Ya saya kasih aja, diupload aja gitu ya. Nanti saya upload bukunya di situ. Nanti karena semua material itu ada di situ. Nah, oke. Ada 14 pertemuan yang direncanakan. Kalau kurang gede bilang lo ya. Nanti bisa baca. Kelihatan Pak? Kelihatan, kebaca? Enggak. Nah, ini yang salah saya. Nah, itu ya. Oke, pertemuan pertama hari ini kita sudah ngomongin tentang kontrak belajar, materi dan referensinya sudah, tata cara kuliahnya sudah, penugasannya dan komposisi penilaian sudah saya kasih. Penugasan nanti bentuknya bisa pretest, bisa bentuknya post test, tugas mandiri nanti dikasih berupa presentasi dan juga beberapa pertanyaan tugas tersendiri nantinya. Pembuatan tugas kelompok mandiri mahasiswa saya sudah pasrahkan ke ketua kelas ya, paling cepat ya, enggak paling lambat besok ya, besok pagi ya Mas ya. Ya Pak. Oke, kalau sudah tidak ada lagi maka saya masuk ke step selanjutnya, yaitu penjelasan material tentang Orkom sendiri. Karena saya yakin di antara semuanya pasti bingung ki mata kuliah ini ngomongin apa, gitu ya. Menurut kalian Iya, Pak. mau ngomongin apa sih kita sebenarnya? Kita mau ngomongin apa tuh sebenarnya? Pertanyaannya gitu. Menurut kalian kita mau ngomongin apa nih mata kuliah kita? Oh ya, dan RPS ini nanti bisa diakses ya. Saya sudah kasih linknya tadi. Nah, Anda bisa lihat itu nanti sampai ke materi 14. Dan mohon saya dikasih waktu untuk mengupload beberapa materi yang diperlukan nanti untuk masalah kuliah nantinya. Baik, lanjut ke pertanyaan tadi. Ini kita ngomongin sesuai dengan judulnya ya. Judulnya sudah jelas tuh. Orkom. Kira-kira menurut kalian kita tuh mau bahas apa sih sebenarnya? Somewhere, something, atau apa lagi? Oke. Menurut kalian apa? Dari beberapa orang ini nggak ada yang bisa jawab nih. Hardware. Hardware, model komputer bisa. Yes, hardware. Ngomongin hardware juga nggak? Ya, kita ngomongin hardware juga. Ngomongin model komputer, iya, secara umum begitu. Kira-kira apa lagi? Apakah hanya gitu? Menurut kalian? Besok boleh nggak Pak minum? Yang penting jangan makan. Teknologi nuntur. Ada hitung-hitungannya Pak? Ada. Coba nih. Ada hitungannya, cek. Jawabannya ada. Struktur kombinasi dari komponen-komponen dalam komputer. Cara komponen-komponen komputer bekerja ya. Ini searching di Google sih. Ya, di semua yang kalian sebutin hampir akan kita pelajari. Tapi kalau ngomongin hardware, maka nanti takutnya tumbuhkan dengan hardware software. Sudah ada hardware software ya? Sudah Pak. Sudah ya? Oke, sudah berarti. Nah, berarti sudah. Kalau lalu nanti bedanya dengan hardware software apa Pak? Nah, kalau hardware software kita ngomongin teknologinya terkini ya, yang dari hari ini sampai mungkin besok atau yang sudah ada. Tapi kalau yang kita mau ngomongin hardware-nya ada, jadi sampai
ke segmen mikro transistornya. Jadi sampai ke transistornya. Model komputer, ya jelas. Karena sesuai dengan ini arsitektur, maka kita pasti ngomongin tentang model komputer. Teknologi, yes, jelas. Karena nanti teknologi ngikutin arsitekturnya. Ada hitung-hitungannya, iya. Karena kita juga akan mempelajari bagaimana sih komputer itu berkomunikasi. Gimana komputer itu bisa melakukan perhitungan. Gimana caranya sih itu menyimpan memori di dalam struktur-strukturnya tertentu. Dan itu ada ngitungnya. Tapi menurut saya ngitungnya bukan ngitung sih, tapi lebih ke algoritma lah. Lebih ke algoritma. Jadi algoritma ini penting banget di sini. Struktur kombinasi dan komponen yang jelas ya. Cara komponen-komponen komputer kerja ya. Tadi saya sudah jelasin. Itu. Baik, kita lanjut. Nah, kita ngomongin ini dulu, sesuai dengan kalimatnya. Bedanya organisasi komputer dengan arsitektur. Ya, bedanya komputer dengan arsitektur. Bedanya apa? Menurut kalian, dari bahasanya dulu, organize itu apa? Arsitektur itu apa? Nyusun. Bedanya nyusun sama ngelompok gimana tuh Mas? Kalimat sih Mas. Teman-teman yang lain? Organisasi sama arsitektur. Sering kan lihat ya, organize atau di kampus, di sekolah itu pasti organisasinya. Di dalamnya kalau arsitektur itu tampak luas. Ya. Oke, jawabannya saya terima. Yes, memang seperti itu adanya, simpelnya memang seperti itu. Organisasi kita ngomongin sesuatu yang ada di dalamannya atau elemen-elemen yang menjalankan di belakangnya. Ya, kemudian arsitektur yang ngomongin tentang yang di luarnya. Seperti halnya transistor. Ya. Seperti halnya transistor. Transistor itu kan kita tahunya cuma ya itu doang secara fisik. Arsitekturnya secara fisik sudah dibungkus, ada kakinya 2 gitu ya. Yang ada 2 kaki gitu. Atau MOSFET yang 3 kaki gitu ya, yang biasanya untuk flip-flop itu ada 3 kaki. Ada 3 kaki ya gitu. Nah, itu secara arsitektur sudah kelihatan 3 kakinya. Arsitekturnya sudah tahu. Tapi organisasinya di belakang, nah, ini kan beda cerita. Organisasinya di belakang kita sudah tahu. Nah, sama juga kalau kita ngomongin prosesor itu mungkin soketnya, arsitekturnya itu sama, pakai Zen sekian gitu ya. Tapi organize-nya di dalam, yang satunya ada 8 core, yang satunya ada 7 core, gitu ya. 6 core. Ya, pernah dengar itu kan? Yang mungkin lagi bukan kan AMD nih sekarang. AMD Zen 3. Zen 3 itu kalau nggak salah Ryzen 5000 sekian misalnya. Atau Ryzen 5000-an ya. Jadi sama menggunakan arsitektur yang sama, tapi organisasi di belakangnya beda. Komputer Intel misalnya, Intel 10.000 sekian, 10.800 atau seri 10, arsitekturnya dia pakai masih sama sih, x86 dari dulu. Komputer Intel itu arsitekturnya masih sama, pakainya x86, nanti saya jelasin. Jadi, seperti yang dituliskan sama Mbak Mauli dan Puwi, enggak ini ya benar ya? Apa Mas ini? Mas, oke. Mas Maulidan ya. Amin, ya Mas Amin ya. Saya panggil Amin ya. Mas Amin ya. Ya, jadi kita ngomonginnya memang dari ngomong yang di dalamnya, yang arsitektur yang di luar. Lalu pertanyaannya kenapa kita harus belajar ini? Pertama, kita ngomongin dulu perbedaannya. Organisasi kesatuan, dia bilang susunan, nah tadi ya Mas, dan terdiri dari atas bagian-bagian. Dan yang satu lagi ada punya tujuan tertentu. Jadi organisasi itu ada
Pasti ada punya tujuan. Itu sebabnya kalau kalian masuk organisasi harus tahu tujuan organisasinya itu dia berjalan buat apa. Gitu ya. Satu kesatuan. Jadi kalau dilihat pasti jadi satu, ya. Tapi kalau Anda lihat sebenarnya di dalamnya ada satu susunan. Dimana kalau dilihat ke dalamnya, ke lebih rinci lagi, ngomongnya tentang bagian-bagian. Kalau Anda masuk ngomongin komputer, prosesor. Kalau ngomongin prosesor, maka di dalamnya nanti di dalam ada register, ada ALU, ada apa namanya lagi, ada interconnection. Nah, itu bagian-bagiannya. Ya. Kemudian kita punya tujuan tertentu. Buat apa? Oh, yang satunya buat ngitung, yang satunya buat koneksi. Nah, gitu. Itu yang terjadi. Jadi organisasi seperti itu. Kalau dari ngomong pola bahasa, nanti bentuknya gini. Organisasi itu bisa ngomongin organisasi, konfigurasi, komposisi, pengorganisasian, institusi, keorganisasian lagi. Ya. Tadi pengorganisasian ini mengorganisasi, ada konstruksi. Kalau ngomongin pengorganisasian nanti ngomongin sistemasi dan seterusnya, banyak nih. Ya. Jadi dari satu kalimat ini bisa melakukan banyak hal. Organisasi teratur, tersusun, bersistem. Nah, ini kalau kita ngomongin susunan antara ini visualisasinya untuk organisasi. Lalu organisasi komputer gimana? Rincian hardware yang diketahui oleh si program. Pemogram itu siapa? Kita. Pemogram itu kita. Hardware-nya kita tahu loh. Kita mau program tapi kalau tahu apa yang mau diprogram kan nggak mungkin. Saya mau bikin program A, layar ditampil di layarnya 4K Pak, tapi ternyata layarnya dipakai cuma 2K. Nah, beda kan katanya. Apa yang hardware kita ketahui? Ya, kendali, kemudian interface, kemudian ada peripheral yang lain, ada penggunaan teknologi juga. Nah, itu yang ngomongin tentang organisasi komputer. Nah, itu sesuai dengan yang sudah saya lihat. Lalu kemudian ngomongin arsitektur. Nah, arsitektur itu secara kamus ngomongin kata arsitektur atau arsitektur. Seni dalam membangun bangunan. Asal katanya dari arsi, kepala, dan tekton. Tekton itu karya seorang kepala tukang, bahasanya gitu. Ini bahasa Yunani kalau misalnya. Nanti silakan cari aja ya. Jadi asal katanya dari seperti itu yang ngomongin. Jadi sesuatu kayak karya seni yang bisa dilihat jelasnya tadi bilang. Bisa dilihat berarti ya? Ya, bisa dilihat jelas. Ada juga yang mengatakan di dokumen terkait itu atribut yang mempunyai dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Ini ngomongnya si Wilhelm Sterling. Ini buku yang saya pakai. Arsitektur komputer berkaitan dengan atribut-atribut yang mempunyai dampak langsung pada eksekusi logis. Eksekusinya gimana Pak? Nah, nanti kita ngomongin. Ada yang bilang juga Karl Hamser meliputi spesifikasi sekumpulan instruksi. Nah, instruksi ya. Dan unit hardware yang melaksanakan instruksi tersebut. Nah, itu ngomongin tentang arsitektur. Lalu gimana kalau organisasi basis arsitektur? Organisasi komputer sebenarnya mempelajari secara keseluruhan. Apa berkaitan dengan unit operasional dan interkoneksinya yang memperlihatkan spesifikasi arsitektur. Jadi berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang memperlihatkan spesifikasi arsitektur. Contoh, teknologi hardware, teknologi antarmuka, teknologi memori, kemudian ada sistem memori, kemudian juga ada sinyal-sinyal kontrol. Sinyal-sinyal kontrol itu ya berarti nanti ngomonginnya lebih dalamnya itu di dampaknya lebih dalamnya lagi di komunikasi data sih sebenarnya nanti ngomongnya. Tapi kita akan belajar sedikit di sini. Teknologi hardware sekarang sudah lebih
lebih kecil ya ngomongnya ya. Kalau dulu komputer gede-gede banget ya, sekarang kecil-kecil. Teknologi antar muka yang dulu hanya bentuknya berbentuk suara ya, berbentuk suara, sekarang bisa pakai sensing ya, big drive. Terusnya itu sudah bisa teknologi memori yang dulu satu memorinya kalian, flash disk kalian mungkin harganya sama dengan yang sekarang. Harganya sama dengan sekarang, ukurannya beda. Kalau dulu 128 MB, saya sempat pernah beli 128 MB, harganya 125.000. Sekarang 125.000 bisa dapat 64 giga. Kalau dulu baru dapat 128, itu tahun 2008-2009. Segitu ya, itu teknologi memori. Nah, ngomongnya gitu. Dan sinyal kontrol kita kayak kita ngomongin tentang frekuensi nantinya. Kemudian kalau ngomongin arsitektur, lebih fokus sama CPU, central processing, berkaitan dengan atribut yang punya dampak langsung tadi ya. Contoh, set instruksi, aritmatika, nah nih kalian tanya tadi. Pak, ada ngitungnya nggak Pak? Ada nih, nanti ngomongnya di sini. Aritmatika ya, yang digunakan untuk masalah pengalamatan dan mekanisme input-output. Pak, ada ngitungnya nggak Pak? Ada, nanti sedikit di sini ya, sedikit aja. Nggak ngitung sih sebenarnya, hanya algoritma, lebih tepatnya ke algoritma. Karena nanti ngomongnya adalah binary, maka nanti ngomongnya lebih dekat sama biner ya. Aritmatika wajar, nanti sudah saya siapkan semuanya. Tanya ngapain belajar? Ngapain belajar? Nilai ya Mas ya. Alasan utama ini ya? Atau bukan? Kata orang-orang sih ilmu, Pak. Oh gitu ya. Kata orang-orang sih ilmu. Oke. Berarti nilai nggak perlu ya? Berarti nggak usah aja ya nilainya. Yang penting ilmu kan? Giveaway aja Pak nilai mah. Oh, giveaway ya? Oke, giveaway katanya. Jadi giveaway ya. Kalau giveaway mas gampang. Saya nggak perlu ngasih kalian nilai semuanya. Nanti udah default mas nilai. Di Amikom tuh ada nilai default. Kalau dosen nggak pernah ngasih nilai, tiba-tiba muncul nilainya, berarti default nilainya. Itu punishment-nya dosen sebenarnya. Default semuanya rata. Nggak mau tahu siapa yang pernah masuk, nggak pernah masuk, pokoknya default kakak nilainya rata. Jadi kalau kalian dapat B mas, tiba-tiba satu kelas dapat B sama semua, berarti nilainya default. Ada yang pernah begitu nggak? Belum pernah ya? Janganlah ya. Satu kelas nilainya sama. Ada mata kuliah yang pernah dapat gitu? Satu kelas sama. Belum pernah ya. Kalau ada satu kelas begitu, yang masuk dan belum pernah masuk, nggak pernah ngumpulin tugas sama nilainya. Nah berarti default nilai. Ngapain belajar? Pertanyaannya buat siapa? User, sistem analis, programmer, sistem administrator, dan web designer. Wajib tahu yang namanya arsitektur organisasi dan arsitektur komputer. Kudu ngerti mas. Karena kalau Anda nggak ngerti, ya, Pak, berarti kemarin juga ini kok Pak, saya bikin admin web design itu ya biasa-biasa aja, bisa jangan bla bla bla. Secara nggak langsung Anda sudah memahami, sebenarnya sudah tahu itu. Contoh resolusi. Resolusi itu dipakai berapa sih? Minimal untuk sebuah desain web gitu. 1024 ya, minimal 1024 ya kalau nggak salah sekarang. Rata-rata orang masih nyaman di 1024. Ya 1902 oke. Oke, tapi akan bermasalah kebanyakan yang sedia. Kemudian bermasalah di handphone, gitu. Web design Pak, yuk dipakai dinamis dong Pak. Wah itu kan sudah ada arsitektur ya di belakang. Berarti kita ngomongin lagi prosesnya. Jadi ada perintah yang dia menghandle itu. Layarnya udah sekarang minimal 1920. Nah, itu jadi pertanyaan, dari mana? Apakah semua orang sudah menggunakan minimal 1920? Gitu. Apakah semua orang sudah memakai segitu? Walaupun 24 ini siapa tahu dia pakai resolusinya cuma 1200. Gitu kan? Nah, kalau orang yang mungkin kita nggak ngerti masalah organisasi dan arsitektur, oh iya sekarang sudah ini. Kalau 4K itu segini loh kedalamannya, kita harus data. Nah itu salah satu
keunggulannya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Dari user. Jadi kita bisa dari user kalau kita sendiri memahami kemampuan dan keterbatasan sistemnya. Membuat keputusan yang tepat. Ini salah satu contohnya adalah memori. Saya contohin memori aja. Mas, kalau beli memori yang pertama kali dilihat apanya? Kapasitas. Besarnya berapa giga? Besarnya berapa giga? Kecepatannya berapa hertz? Kecepatan berapa hertz? Sebentar, saya mau ngambil sini. Wah, udah tak beres. Oke deh. Selain itu, yang pertama kali dilihat berarti apa? Apa? Kapasitas. Kapabilitas. Wah, kapabilitas itu perlu kemampuan lain, Mas. Ini siapa ya? Kok joinnya pakai dari luar Amikom nih? Kapabilitas. Ngomongin kapabilitas ya, berarti ngomongin arsitektur jelas. Kok bisa, Pak? Loh iya dong. DDR4, DDR3, DDR2, DDR1. Itu kan punya fisik yang berbeda-beda, betul ya? Betul nggak? Iya dong. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, dari situ Anda sudah memilih kompabilitas itu sudah jelas sekali kan bahwa Anda harus belajar arsitektur. Ini lo pakainya DDR4. Kalau DDR4 ya berarti kamu harus tahu mana RAM yang kompabilitasnya dengan DDR4. Dan Anda harus tahu bedanya DDR4 itu bagaimana kan begitu. Itu ngomongin kompabilitas ini. Kalau ngomongin arsitektur gimana, Pak? Nah, kalau ngomongin arsitektur, satu lagi, kecepatan itu termasuk arsitektur. Nah, kalau yang dilihat pertama itu ini kebiasaan orang-orang sih. Yang dilihat pertama biasanya memang kapasitas, tapi itu bukan hal yang sakral, Mas. Depannya. Apalagi kalau yang pakainya dual channel. Kalau pakai dual channel itu harus sama persis. Enggak, Mas, enggak harus sama persis kok. Syarat pertama itu adalah hertz-nya dulu, ya, kecepatannya. Kalau kita udah ngomongin memahami kemampuan itu, sistem dan keterbatasan sistem, itu sudah tahu tuh. Kalau saya mau upgrade RAM atau mau ganti RAM, kecepatan RAM-nya berapa? Yang sekarang berapa, yang sebelumnya berapa? Itu kecepatannya. Dan ini juga berhubungan dengan, tadi ngomongin tentang masalah bagian berbagian, apakah mainboard-nya juga support? Ya, gitu. Nah, itu kita harus tahu keterbatasan sistemnya. Oh, ternyata mainboard saya itu nggak support 3200. Supportnya cuma sampai 2666 Hz. Ya berarti walaupun saya kasih 3200, yang keluar cuma 266. Nah, dari situ Pak, kita bisa membuat keputusan yang tepat. Oh, berarti saya perlu yang mana nih? Ini bagi user gitu. Loh, apakah itu Pak? Nah, itu sudah arsitektur dan organisasi, sudah tahu. Dan sebenarnya secara nggak langsung Anda sudah menjalani itu, namun nggak ngerti loh itu tuh. Ya, itu kurang banget itu. Apalagi besok kalau ngomongin tentang pilih handphone misalnya, handphone sih bagus sih simpel. Handphone yang bagus itu yang RAM-nya gede, chipsetnya bagus, atau prepare hal yang lainnya bagus. Nah, itu tergantung kita sudah tahu nggak kemampuan dan keterbatasan sistemnya. Nah, baru dari situ bisa ngomongin keputusan yang tepat. Jadi kalau nanti teknologi, maka urusannya nanti seperti itu. Tapi kalau kita sudah tahu, oh ini DDR segini nih, DDR4 itu minimal adalah sekian. DDR3 itu minimal sekian. Kalau punya saya itu supportnya cuma DDR4 sampai minimal sekian ya, saya beli yang segini aja. Oke, gitu ya, paham ya? Atau mungkin dulu ada yang pernah gini nggak kasusnya? Yang pakai PC banyak? Coba yang pakai PC, buka suara. Banyak nggak? Yang pakai PC? Oke, banyak ya. Ada berapa? 2 orang, 3 orang? Oke, udah banyak. Nah, lumayan lah ya pakai PC ya. Mas, komputermu support 2 channel nggak? Ada yang tahu nggak? 2 channel? Tahu? Yang lain mesti tahu. 2 channel tahu? Tahu, Pak. Tahu. Pertanyaannya support nggak 2 channel? Support, Pak. Support. Ada yang support. Saya naikin. Quad channel? Nggak support, Pak. Nggak support. Kalau triple channel? Kurang tahu. Nggak, Pak. Yang slotnya ada 4?
Pertanyaan itu sama, ada quad atau ada triple? Karena ada yang slotnya 4, dia nggak ada triple channel. Emang nggak ada, kata siapa? Ya, nanti kita cek aja gitu ya. Itu cuma perumpamaan aja. Nah, pertanyaan kan ada juga yang 4. Ada yang slotnya ada 4, tapi dia nggak bisa triple, nggak bisa digunakan untuk quad channel. Ada yang gitu, ada. Saya pernah nemuin kasus RAM-nya itu ada 8, slotnya ada 8 RAM, tapi ternyata dia nggak bisa okta. Jadi nggak bisa okta channel, nggak bisa. Ya karena memang keterbatasan sistemnya. Itu ada yang begitu. Oke, itu untuk user. Oke, ini salah satu contoh aja. Lalu untuk sistem analis, ya jelas ya, kalau sistem analis mempermudah ngelakuin survei, menentukan kelayakan, mempermudah sinkronisasi sistem dengan aplikasi yang dibutuhkan. Itu salah satunya seperti itu. Misalkan kalian jadi teknisi gitu ya, dapat PC, pernah nggak? Ini sebuah pertanyaan simpel. Pernah install Windows 7? Pernah, Pak. Pernah ya. Pernah install Windows 7 di laptop dengan spesifikasi minimal apa namanya, Haswell, Intel Haswell. Pernah nggak? Pernah berhasil? Berhasil cuman nggak enak, Pak. Nggak enak, berhasil ya? Tapi berhasil ya? Saya kurangi lagi. Pernah install Windows XP? Pernah, Pak. Nah, oke, pernah. Diinstal di sistem yang sama? Berhasil nggak? Belum pernah ya? Belum pernah nyoba? Belum pernah nyoba ya? Ada yang pernah gitu? Install Windows XP, tapi di arsitektur yang terbaru. Windows XP di arsitektur yang terbaru. Saya jamin pasti nge-crash, Mas. Ya kenapa? Ya karena memang sudah supportnya udah beda. Nah itu salah satu, kalau kita jadi sistem analis, kita sudah harus tahu nih, komputernya ada support berapa, ini teknologinya yang mana, dan seterusnya. Jadi udah tahu. Ya, itu salah satu keuntungannya. Terus saya pernah nyoba soalnya, saya ingin install Windows XP ke Intel Skylake kalau nggak salah. Kalau nggak salah Skylake. Bisa sih, selesai, tapi nge-crash. Pasti nge-crash. Dia nggak mau deh. Dia minimal Windows 7, Windows 8 ke atas. Program jelas, perangkat lunak yang lebih efisien. Kenapa kalau dibilang lebih efisien? Tahu cara polanya untuk penyimpanan memori itu, maka Anda bisa mendapatkan program yang lebih efisien hal penggunaan memorinya. Ya, wah ini memori ini ngebug. Kemudian kalau enggak dilempar aja ke VGA misalnya, dihitung oleh VGA, itu sama VGA. Jadi kayak gitu. Lebih efisien untuk masalah programmer. Sistem administrator atau manajer yang jelas ya, masalah konfigurasi, agar komputer, maksimalkan kesediaan sistem, mengoptimalkan kinerja sistem, memastikan keamanan sistem, itu jelas. Karena kalau sudah tahu organisasi dan strukturnya, Anda sudah tahu tuh. Ya, memaksimalkan kesediaan sistem, mengoptimalkan kinerja. Tiba-tiba si sekretarisnya protes, Pak, komputernya lemot. Ya wes ganti anyar kabeh. 10 generasi ke-10 semua ini. Nganggone 2080 kabeh. Padahal mau dinggo ngetik misalnya. Dia kan nggak mengoptimalkan kan. Nah, itu jenenge menginvasi semut nganggo basuka masalahnya kan eman-eman. Nah, gitu. Nah, kalau kita ngomong sebagai sistem administrator, maka perlakuan kita bisa seperti itu. Web design jelas, jadi ya. Desain halaman web yang lebih efisien, untuk pelanggan atau yang user friendly. Ya. Dari mana? Dari arsitekturnya dulu dong. Kalau kita nggak tahu arsitekturnya, oh ternyata dia rata-rata pelanggan kita pakainya adalah 1080. Anda bikinkan yang 2080 atau 1900-an. Ya pernah kan lihat website yang kepotong gitu, nggak masuk, itu nggak dinamis gitu.
Seperti itu ya. Baik, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir slide-nya adalah kalau nggak salah N ini. N, oke. Nah, itu jadi alasan kenapa kita harus belajar itu salah satunya adalah kemampuan kita ya, upgrade kemampuan estimasinya selain dari nilai yang nanti capai dalam. Nah, oke. Tadi mumpung saya ingat ada 11 materi ya, ada 11 materi yang perlu kelompok ya tadi. 11 kelompok yang saya minta untuk dibuat nantinya, di mana nanti setiap kelompok akan mengampu satu teori yang sudah disiapin. Material. Sama aja dah. Saya coba hitung lagi. Minggu kedua, nah saya kasih tahu dulu materi-materialnya apa saja. Ya, pertama besok minggu kedua masih belum ada penilaian, jadi Anda boleh tenang di minggu kedua masih belum ngapa-ngapain. Minggu ketiga nanti mulai ada presentasi, ya. Materinya adalah case memory. Yang kedua adalah memory. Di minggu keempat, minggu kelima itu adalah external memory. Kemudian minggu keenam ada input-output atau I/O. Minggu ke-7 UTS, minggu ke-8 adalah komputer aritmetik, kemudian ke minggu ke-9 ada ke-9 tadi sih, sudah keberapa nih tadi? Ya, benar ya, 9 ya. 9 ada digital logic, jadi kita ngomongin gerbang digital. Kemudian minggu ke-10 kita ngomongin tentang set encryption, ini ada set instruksi dan addressing mode, ya, mulai dari elemen dan seterusnya. Kemudian dari ke-11 itu ada struktur internal CPU minggu 11. Minggu ke-12 ada microprogramming dan minggu ke-13 itu ada parallel organization. Nah, tuh ini keren nih mata kuliah ini. Ngomongin tentang multi trading, cluster, multi core, seterusnya. Minggu ke-14 UTS. Maka kalau dihitung ada total 1 dari minggu ke-13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok kurang 1 sih? 1, 3, 2, 4. Coba saya kecilin deh, nggak kelihatan ini nanti. Jangannya takutnya saya nanti materinya kebanyakan, kelompoknya kebanyakan, materinya kurang malah. Minggu ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10. Benar 10 ya? Ada 12 pertemuan. 12 pertemuan dikurangin 2. Oke. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 10 kelompok aja, Mas. Tadi 10 kelompok ya. Berarti 7 ya. Sampai 7 ya berarti ya. Semoga saya nggak salah lagi ya. Minggu depan belum ada presentasi. Minggu depan belum ada presentasi. Nanti tetap saya yang ngelakuin ini materialnya. Minggu ketiganya baru ada presentasi dengan bobot sudah saya kasih di sini nanti. Saya sudah share ya tadi. Ada case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 kelompok ya. 10 kelompok ya misalnya. Apa sudah dibuat? Belum ya? Bisa, belum ya? Izin jawab, Pak. Sebenarnya tuh udah, Pak. Isinya tuh 4-5 anak. Itu baru anak kelas. Kita nggak tahu kalau semuanya kelasnya tuh dijadiin satu sama anak transferan gitu loh, Pak. Jadi nggak ada prepare kalau
sama anak transferan gitu. Dan di kelas tuh udah ada 11 kelompok gitu. Nanti kalau semuanya bapaknya mintanya 10 kelompok nanti bisa diiniin lagi, di kelompok lagi. Oke. Gini aja. Sudah terlanjur, gimana kalau ya berarti kita mulai aja dari besok, gimana? Setuju nggak? Jadi Nanti presentasinya mulainya besok gitu, Pak? Ya, gimana? Bisa sih kayaknya, Pak. Tergantung anak kelas juga, Pak. Mau tanya, Pak, itu sih kalau nanti kelompok udah presentasi, kalau ada yang kurang atau apa, bapaknya nanti ikut nambahin? Oh, iya. Bisa jelasin dulu. Presentasi ini bukan berarti kalian menggantikan saya menjelaskan informasinya. Tidak. Jawabannya tidak. Anda hanya membantu saya untuk menjelaskan permasalahan atau teoritisnya, teorikalnya, gitu ya. Jadi nggak ada kalau di tempat saya di mata kuliah ini, khususnya saya tidak menggantikan proses saya mengajar pada presentasi kalian. Tapi kalau saya ngerasa memang itu sudah cukup, ya sudah. Tapi jika masih banyak yang perlu ditambahkan, ya tetap saya tambahkan. Gitu ya, Mas ya. Jadi bukan berarti wah ini dosennya orang ajar, enggak, Mas. Tetap saya ini ya. Baik, coba saya tanya lagi, maunya besok langsung atau kalau ganti 10 berarti nanti prepare-nya teman-teman yang pindah jalur apa namanya sih, transfer ya, teman-teman transfer ada berapa orang sih, saya belum tahu nih. Daripada bingung saya open dulu untuk presensi. Nanti saya kelupaan belum presensi. Oke. Ya, sambil kita diskusi itu. Gimana? Kalau misalkan mau besok, ya berarti nanti teoritis yang di sini nanti saya pasrahkan ke kalian saja. Saya mulai dari besok. Tapi kalau tidak, ya berarti terpaksa di reschedule. Tapi 7 orang nih, kebanyakan nggak sih? 70 loh ini. Kalau 70 dibagi 10 aja 7 orang kan? Nah, menurut saya kebanyakan deh. Pak, izin tanya lagi. Itu tuh presentasinya tuh sekali pertemuan tuh cuma satu kelompok doang atau bisa 2 atau 3 kelompok gitu, Pak? Satu teori, satu kelompok. Jadi ini kalau kalian lihat di rencana RPS-nya itu topiknya satu topik, satu kelompok. Pak, kalau semuanya menurut Bapak 7 orang itu kelebihan, mending yang presentasi itu dalam satu kali pertemuan tuh 2 atau 3, Pak. Jadi Bapaknya juga jelasin di situnya. Nanti dari Bapaknya tuh dibagi aja, kelompok ini bahasnya materi ini, kelompok ini bahasnya materi ini. Jadi Bapak tinggal nambahin gitu loh. Maksud nggak, Pak? Maksud sih, paham. Saya paham. Maksudnya satu kelompok dengan satu topik dengan dibagi dengan banyak minggu ya. Nanti akan terlalu ini nantinya. Saya takutnya tumpang tindih karena materialnya itu agak sedikit tricky lah bahasanya kalau di sini. Contoh aja kalau ngomongin case memory, takutnya yang dibahas itu ya maksudnya begitu itu. Case memory takutnya yang dibahas cuma memori doang. Karena di sini bobot materi agak sedikit memang sedikit banyak ya, jadi kayak misalkan ngomongin struktur gampang doang tuh, ngomongin struktur selesai. Tapi kalau ngomongin metode akses contohnya ya, kalau ada buka di topik di minggu ketiga itu case memory misalnya, itu ada struktur sistem memori, ada pengertian kerja case. Kalau dibagi ada
hidden access, ada fungsi pemetaan dan algoritma. Itu kalau dibagi Mas, yang tiga untuk satu kelompok, yang tiganya untuk dua kelompok, itu malah pincang nantinya, takutnya nggak nyambung. Karena padahal itu soalnya berkesinambungan. Maksudnya begitu. Yang saya takutkan nanti kelompok satu dan kelompok dua itu agak semua. Padahal saya pengennya adalah bukan menggantikan saya presentasi, tapi membantu saya untuk menjelaskan secara teoritis dulu. Materinya seperti ini loh. Nah, nanti saya akan masuk di situ setelah ini. Jadi nggak ada tiba-tiba saya lepas tangan tuh, enggak. Itu yang saya takutkan kalau satu topik dua kelompok itu saya takutkan itu. Aku nggak nyambung, mana malah kalian nggak mudeng, malah kalian nggak ngerti nanti. Kalau topiknya nyambung, gitu ya Mbak. Nah, kalau nanti ngomonginnya yang repot memang kalau terlalu banyak orang. Kalau banyak orang itu memang saya agak susah untuk penilaiannya jadi agak sedikit susah. Aduh, sebentar. Jadi agak susah untuk tiap individunya, karena padahal penilainya itu adalah individu nantinya. Gitu. Jadi penilaian kelompok itu nanti diambil dari sudah presensi ya? Coba saya namanya present lagi. Nah ini ya, ini ada tugas. Jadi kita sudah punya poin penugas ini, itu tentang semester, studi dan seterusnya. Kemudian ada tugas terstruktur, dia struktur itu kuis 20% dari penilaian total, mampu mengerjakan soal pretest dengan baik dan benar. Kemudian yang tugas mandiri, yang persentase, jadi presentasi itu untuk setiap mahasiswa bila mengerjakan dan mengikuti presentasi, mampu menjelaskan materi kuliah, mampu menjawab pertanyaan dari kelam lain, aktif pada saat kondisi materi berlangsung. Lalu penilaiannya adalah kemampuan menjelaskan dari menjawab, keaktifan, dan seterusnya. Nah, yang jadi problem kan kalau saya menilainya individu, kalau terlalu banyak, kalau sedikit malah lebih gampang. Gimana? Mau dimulai dari besok aja? Kalau dimulai dari besok, nanti saya acakkan memori. Kalau sudah ada daftarnya, kirim ke saya. Nanti saya kembalikan dengan material yang sudah saya acak di situ. Kalau kelompoknya sudah jadi, mungkin bisa besok, Pak. Tapi kalau belum, ya mungkin minggu depannya lagi. Pertanyaannya sudah atau belum? Itu kan masih belum dihitungin sama mahasiswa transfernya, Pak. Oh, berarti kalian sudah mengakomodir untuk kelas kalian sendiri gitu ya ceritanya. Insya Allah Pak diusahain buat kelompoknya sama yang transferan juga udah selesai Pak besok. Nanti besok ya. Besok itu berarti bukan minggu depan ya, besok. Iya Pak. Besok Pak. Oke. Dia mau dimulai minggu depan atau maaf Pak, Pak. Oh ya betul ya. Jadinya mau dimulai minggu depan atau minggu ketiga. Kalau minggu ketiga nanti 10 materinya, kelompoknya, 10 kelompoknya. Kalau dimulai minggu depan 11. Diusahain kelompoknya selesai besok. Berarti kalau misalkan kelompoknya udah besok, berarti minggu depan next pertemuan udah bisa dimulai Pak. Oke, 11 saja ya. Iya Pak. Oke, saya ulangi hitungnya nanti. Satu nih ya, yang pertama. Kemudian yang kedua ada case. Kemudian ada yang ketiga ada internal memory. Keempat adalah eksternal. Kelima input output. Harus 7 UTS. Ke-6 ya. Komputer aritmetik, digital logic 7. 8. Kemudian ke selanjutnya versi struktur internal CPU, kemudian ada microprogramming dan
grup random. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Ya. Jadi ada yang chatting. Paling kalau transfer jadi 2 kelompok Pak sepertinya. Kalau bisa dicampur sih sebenarnya. Nggak usah di inilah, nggak usah di ini. Kalau dari si apa namanya, nggak perlu dibeda-bedain gitu. Saya sama aja. Nggak ada yang beda kok. Rencana dari saya mau dicampur Pak, tapi kalau misalkan anak transferannya pengen pisah ya terserah. Tapi dari kami dari yang udah satu kelas ya udah pengennya dicampur. Terserah kalau misalkan yang transferannya pengennya misah ya monggo. Ada yang bisa mewakili suaranya teman-teman transfer? Mas Ramandika? Tadi siapa aja dia tadi? Ya Pak. Oke Pak, Yang- sebentar Pak, lagi dibahas di grup. Oh, dibahas di grup. Jadinya 11 kelompok ya, 11 kelompok. Jadi Yang transfer saat ini ada 14 orang Pak. Kalau dihitung jadi 2 kelompok malah bisa. Kalau 7 orang. Nah itu. nah kalau jadi 2 kelompok berarti di temen yang reguler cuma ada 9 kelompok gitu. Padahal teman-teman Nah, itu yang masalahnya, Pak. nah makanya karena ini satu kelas maka dibuka dalam satu kelas ya. Nah ini nih. Aduh. Kenapa aja deh ya kalian ini. Biar ngobrol bareng. Gimana? Setuju nggak? Gimana Pak? Tadi suaranya sempat putus. Terus, oke. Saya buatin grup Telegram aja deh. Kalau WA saya belum ya. Belum terlalu ini. Gimana? Atau kalian sudah punya teman-teman reguler? Coba boleh tahu, Bang Ja. Pak Ja. Siapa sih panggilnya? Bagja Pak. Bagja. Ya Pak. Sudah ada grup kelas? Udah ada Pak. Udah ada. Teman-teman mungkin kalian bikin grup lagi khusus untuk mata kuliah ini misalnya. Atau saya buatkan di grup Telegram. Kalau saya buatinnya grupnya di Telegram. Buat di mata kuliah ini juga udah ada Pak, anak-anak kelas Pak. Kalau misalkan Yaudah, anak transfer, teman-teman transfer sudah gabung belum? Pengen join juga nanti di share linknya. Share link sekarang aja. Minta Oke, tolong Pak. yang pakai handphone, share link aja. Nanti biar ngobrolnya enak ya. Nanti jangan dipisah-pisah, nggak rasis nah. Nah, tuh ya. Monggo join dulu. Ya, monggo join dulu nanti biar ini ya. Nah, ini teman-teman yang sudah mau pindah ke les misalnya, ya monggo nanti offline live aja gitu. Dengan ya, paham. Santai aja Mas ya. Rasis angkatan ya kadang ada banyak kayak gitu. Dan satu mereka bukan teman-teman yang mengulang ya, bukan mengulang ya. Jadi saya nggak pernah bilang itu mengulang saja. Mendalami. Karena memang jadwalnya kalian kan memang harus ngambil mata kuliah ini ya. Teman-teman yang ya memang punya jatahnya. Memang jatahnya belum pernah mata kuliah ini belum pernah ngambil. Oke. Ini mulai banyak konsul yang mata kuliah yang bentrok katanya. Duh, IGD-nya susah. Baik, ada lagi pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada, berarti saya nggak perlu bikinin grup ya. Terus sementara di Waskita dulu. Ya, sementara di Waskita. Oh iya tadi. Mas Bagja sudah WA saya ya kalau nggak salah. Siapa yang sudah WA saya? Sudah ya? Pak. Sering Pak, nge-WA Bapak. Ya, oke. Saya memang nggak memang di jadi interest di WA, jadi mohon maaf jika ada yang japri dan seterusnya mungkin diabaikan. Tapi kalau kalian pakainya di email mungkin
Malah lebih sering saya balesin gitu ya. Kalau saya baca langsung saya balesin deh. Itu nanti untuk apa namanya classroom saya buatin dulu. Saya buatkan classroom, nanti Anda join di situ sebagai satu bagian dari waskita jika terjadi sesuatu. Gitu ya, teman-teman. Kayaknya lebih setuju pakai classroom daripada waskita. Iya Pak, benar Pak. Kalau classroom tuh lebih efisien. Kalau waskita tuh apa ya? Gini loh Pak, kalau waskita tuh sebelumnya bapaknya ngirim ada kuis nih kayak gitu. Nanti kalau kita nggak online di waskitanya kita nggak tahu. Terus sebelumnya kalau di classroom kan bisa dapat notif di HP. Jadi lewat email HP gitu bisa. Jadi ada notifnya gitu Pak. Kok gitu? Jadi ya iya sih, karena base-nya web base ya. Kalau classroom kan sudah connect sama dengan email dan seterusnya kan. Pak, boleh tanya nggak Pak? Boleh, saya jawab. Kalau semisal transfer campur sama reguler nih, semisal ini kan masih ada yang dari, maaf ya Pak, ini kan ada yang dari jam lain kan, ikut dari ikut kelas, ikut jam ini ya Pak ya, teman saya transfer. Kalau semisal masih ada sekitar 10 orang gitu Pak, jadi kalau misalnya sebagai 11 kelompok gitu nanti kalau misalnya jadinya gimana Pak per kelompok? Ya berarti udah resiko gitu intinya gitu. Tapi kalau lebih 10 kan lebih banyak lagi misalnya gitu. Gini, kalau yang mau pindah dan seterusnya sebenarnya saya nggak masalah. Cuma hanya saja konsisten. Ya yang jelas harus konsisten ya. Jadi kalau memang pindah ya pindah di sini aja terus. Jadi jangan pindah karena kalau offline sih gampang, tapi kalau yang online kayak gini kan manajemennya susah. Kita nggak tahu kan dia udah ketemu gitu ya. Intinya di situ. Apalagi waskita kan wajib di situ soalnya. Kampus mewajibkan di situ. Jadi mau nggak mau kalau dia pindah kelas nanti waskitanya juga dipindah. Maksudnya gitu. Iya Pak. Ya jadi boleh, sebenarnya boleh. Jawabannya boleh. Nggak masalah sih nanti lebih dari 7 orang ya gue apa mau diulang lagi. Ya berarti memang kerjaannya saya harus tambah lagi kan gitu. It's okay. Ini lagi di list Pak yang benar-benar ikut jam ini. Soalnya ada yang mau ikut jam ini sebenarnya. Cuman kalau tahu kebanyakan sampai 14 orang kan kasihan ya Pak ya. Nanti sampai 10 per kelompok malah nanti nilainya kurang rata. Ya pada dasarnya agak susah untuk membuat rata gitu ya. Jadi saya susah untuk penilaiannya. Ya nanti didiskusikan aja ya, didiskusikan dulu aja. Oke, tinggal 5 menit lagi ya. Ya didiskusikan lagi. Kira-kira yang bagaimana enaknya, dan satu lagi yang jelas adalah itu tadi apa konsisten ya. Kalau memang 1 jam. Resikonya apa? Ini pernah kejadian soalnya. Resikonya apa kalau misalkan yang ganti jam? Mungkin ini biar pembelajaran buat teman-teman lain. Boleh nggak sih Pak kita ngikut jam orang lain? Jawabannya, Pak, boleh nggak saya presensi di tempatnya orang lain atau guru dosen yang lain? Boleh, jawabannya boleh. Karena semuanya submit ke satu sistem. Yang nanti yang bermasalah adalah dari sistem penilaian. Contoh, jika kalian melakukan kuliah di 2 dosen yang berbeda, dosen saya sama dosennya Pak Yudi misalnya, di akhir perkuliahan kan pasti akan submit nilai ya. Saya submit nih. Karena kalian lebih sering ke Pak Yudi, maka poin tugas di tempat saya kan kurang. Maka nilainya jelek dong. Iya kan? Oke, jelek ya. Tapi di Pak Yudi bagus. Nah, Pak Yudi rajin. Dia sudah ngupload duluan di dashboard. Sudah upload duluan di dashboard. Nilainya bagus, dapat A misalnya. Nah, saya uploadnya di sistem, saya upload deh di sistem. Nah, yang terjadi adalah nilai yang bagus tadi itu replace sama yang jelek tadi. Dan itu pernah kejadian saya sudah pernah kejadian. Anaknya pernah ikut 1 kali di dosen lain, sama dosennya nggak dikasih nilai jelek, kasih nilainya jelek, dan saya sudah upload duluan. Saya upload duluan nilainya bagus Pak. Terima kasih nilainya dari segini, dapat B salah waktu itu. Tapi ternyata pas dapat 2 semester kemudian baru dia ngecek lagi, mungkin karena telat ngecek ya, tiba-tiba berubah nilainya.
Saya tanya, kamu pernah ikut dosen lain? Pernah Pak, tapi cuma sekali. Nah itu mungkin yang terjadi. Yang terjadi seperti itu. Nah mungkin di situ ya, hati-hatinya di situ. Jadi kalau misalkan mau di satu dosen, ya udah satu dosen aja, selesai. Jadi jangan sampai pindah-pindah. Jadi konsisten. Oh saya jadwalnya pas di sini nih, udah saya pindah-pindah lagi, boleh dari tugas semuanya. Yang lain tanggalin aja. Jadi nanti kalau dosennya ngasih nilainya jelek, bisa jadi dosen satunya jelek, nah bisa jadi karena terreplace, ya. Oke, begitu. Ada mau ditanyain lagi nggak? Udah Pak, cukup Pak, jelas Pak. Cukup jelas ya? Ya Pak. Alhamdulillah. Jika cukup jelas, mungkin saya bisa akhirin dulu. IF 20 IF 01 ya. Bener namanya? Bener Pak, 20 IF 01. 01 ya. 20 IF 01. Baik, ini saya sudah buatkan Google Classroom-nya. Sementara silakan join di sini dulu. Ya, jika nanti terjadi sesuatu hal di waskitanya bisa kita langsung switch ke Google Classroom-nya, atau mungkin nanti saya upload dua-duanya lah gitu ya. Itu saya tunggu, saya copy dulu aja, saya tunggu nanti selesai ini aja ya. Apa-apa nanti di copy aja, di kopas. Terima kasih buat hari ini, saya closing. Sehat selalu teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk ketua kelas grupnya ya. Besok saya tunggu. Paling lambat besok Pak. Ya, paling lambat besok hari apa ini? Hari Selasa. Kamis, Rabu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.